Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai fintech syariah. Fintech itu kepanjangan dari financial technology, teknologi finansial. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, definisi fintech, yang kedua, peran fintech, yang ketiga, fintech terdaftar dan berizin di OJK. Yang keempat, contoh fintech syariah. Sebelum kita ke definisi, ya kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Kita tahu masyarakat, ya terutama ini masyarakat menengah ke bawah gitu ya, tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Misalkan harus ada jaminan atau agunan gitu ya. Kemudian hanya usaha-usaha tertentu yang dapat memperoleh fasilitas pinjaman atau pembiayaan gitu ya. Sehingga masyarakat terutama di daerah tertentu dalam hal ini yang tidak memiliki jaminan dan seterusnya itu tidak dapat mendapat fasilitas keuangan tersebut, sehingga masyarakat yang tidak mendapat fasilitas keuangan tadi mencari alternatif lain, ya mencari alternatif pendanaan selain dari jasa industri keuangan tradisional, maksudnya bank dan sebagainya itu ya. Nah, selanjutnya masyarakat ini perlu alternatif pembiayaan yang lebih demokratis, maksudnya bisa diterima oleh semua lapisan gitu dan transparan atau terbuka. Kemudian biaya layanan keuangannya juga efisien ya, hemat dan dapat menjangkau masyarakat luas. Nah, atas latar belakang tersebut muncullah fintech. Tapi kamu jangan gampang percaya gitu ya. Kan saat ini banyak kan lewat SMS atau WA gitu kan, tiba-tiba ada yang menawari pinjaman gitu ya, atau usaha multi level atau apa gitu. Kamu pelajari dulu, makanya ini ada ilmunya sehingga tidak mudah ditipu. Kan mengisin-isinkan ya, apa memalukan masa mahasiswa ekonomi syariah lagi itu kena tipu masalah keuangan, itu kan tidak masuk akal lah. Definisi fintech ya, ini adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Nah, umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan atau startup. Jadi berbasis web atau bahkan sekarang ada yang berbasis Android ya. Kemudian ini ya, cirinya adalah memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi dan komputasi. Kemudian bersifat disruptif ya. Tanya revolusi industri 4.0 atau 5.0 itu saya kurang paham. Yang jelas kita jangan sampai ketinggalan ya, kalau misalkan ada sesuatu yang baru, selagi kita bisa ya kita ikut ya, sehingga tidak out of date ya, selalu update. Selanjutnya adalah peran fintech. Yang pertama itu, ini terutama di Indonesia ya, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Karena kita tahu bahan baku dan sebagainya kita masih impor dan ekspornya masih kurang, sehingga dengan adanya fintech diharapkan bisa mendorong ekspor. Kemudian mendorong pemerataan kesejahteraan. Nah ini, jadi yang kaya nggak semakin kaya, yang miskin nggak semakin miskin. Jadi pada akhirnya nanti ada pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Kemudian mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata nah ini banyak sekali ya, kurang lebih 17.000 pulau. Kemudian meningkatkan inklusi keuangan nasional. Beda ya, kalau literasi itu mungkin hanya sekedar membaca gitu ya.
Tapi kalau inklusi sampai menggunakan gitu. Jadi ini harapannya bisa ditingkatkan. Selanjutnya ini ada daftar fintech baik yang konvensional maupun yang syariah. Ini saya ambil yang terbaru 30 April kemarin. Ini totalnya kalau tidak salah 161 ya. Bisa di-download di websitenya OJK atau ntar saya share aja. Saya udah download. Nah, dari 161 itu yang syariah ada sekitar 13 ya. Nanti akan kita bahas tapi tidak semuanya. Saya pilihkan beberapa saja karena waktunya terbatas ini. Aplikasinya hanya maksimal 15 menit ya karena saya menggunakan yang online. Saya langsung contoh yang pertama ini ya, Dana Syariah. Nah, ini tidak hanya websitenya ya, sudah bisa diunduh juga di Play Store gitu. Jadi tidak hanya dalam bentuk web ya, tapi yang ponselnya Android bisa di-download. Ini ya sudah ada keterangan ya, terdaftar ya, berizin dan terdaftar ya oleh OJK serta didampingi oleh DPS ya. Kita tahu di MUI ada DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Kalau maaf, DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Kalau DPS itu masing-masing fintech harus punya yang syariah loh. Nah, nanti di MUI sendiri ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu yang membuat fatwa-fatwa terkait dengan syariah, terutama fintech. Contoh berikutnya adalah, ini masih sama ya, Dana Syariah. Ini salah satu programnya adalah pendanaan properti di Lampung. Ini hampir sama seperti yang kemarin ya, crowdfunding ya, karena fintech itu kan ada yang bilang bagian dari crowdfunding ya, penggalangan dana tapi yang basisnya modal, equity based crowdfunding. Kalau yang kemarin kita bahas itu kan donation ya, donasi amal. Kalau ini ada bagi hasilnya ya, jadi reward. Misalkan ini ya, dana dibutuhkan adalah 500 juta. Nah, kita bisa ikut berpartisipasi ya, atau kita bisa ikut ikut mengkampanyekan proyek kita gitu biar dapat pendanaan. Nah, misalkan kita ikut investasi di sini minimumnya 1 juta, kemudian periodenya ada pilihannya, kadang-kadang beda-beda ya, nggak mesti 4 bulan gitu ya, tergantung proyeknya. Kemudian bagi hasilnya akan dibagikan setiap bulan atau setiap tahun atau berapa bulan. Nisbahnya ini 18% per tahun, berarti 1,5 ya per bulan. Akadnya murabahah. Ya ada banyak yang dipakai ya, akadnya tidak hanya murabahah. Ada musyarakah, ada mudorobah, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya duha syariah. Ini di bidang travel ya, atau halal travel. Kayak umroh gitu ya. Kalau umroh itu bukan pariwisata syariah ya, karena ibadah ya. Ini ya, duha syariah ya. Mungkin tidak hanya umroh, bisa juga haji plus gitu ya. Ini juga bisa dibiayai melalui fintech ya. Fintechnya ini namanya duha syariah. Nanti silakan dibuka aja websitenya kalau pengen lebih tahu secara mendalam gitu. Akadnya ini kalau tidak salah chord ya. Ini harusnya diklik ya. Nanti ada diklik, nanti muncul akad yang digunakan. Kalau tidak salah chord dan wakalah bil ujroh. Ya kamu lebih paham lah masalah akad-akad itu. Selanjutnya capital bus ya, ini capital bos apa bus ya. ini untuk UMKM ya. Oh ya, di sini ada tingkat risiko yang berbeda-beda ya. Ini nanti silakan dipelajari nih. Maksudnya apa ya? Ada PMIN, ada P+, ini bukan IP ya. Ini adalah tingkat risiko. Nah, ini bisa ya. Bisa nanti kalian buka juga websitenya.
kalau pengen lebih tahu secara mendalam, cuma emang kebanyakan akadnya murabahah. Ya. Kemudian koswa juga ini kita lihat akadnya juga kebanyakan murabahah dan persentasenya bagus nih ya, kebanyakan 100% udah terpenuhi gitu. Karena targetnya tidak terlalu tinggi nih, paling cuma 2 juta, 3 juta gitu. Selanjutnya, oh ini juga tingkatnya A2 gitu. Kalau tadi A plus A apa B apa B min B plus ya. Kalau ini A2 ini itu juga ada artinya. Kenapa saya tidak jelaskan? Karena buat tugas kamu ini ya. Nanti silahkan diketik di Google Form. Ini ada 4 pertanyaan ya. 1, 2, yang 3 kan 2 A, B. Ini silahkan dikerjakan di Google Form. Langsung dikirim ya. Hari ini juga ya. Biar kamu buka-buka gitu ya. Jadi nggak satu arah. Mungkin itu saja ya. Cuma sedikit dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita ada quiz dan tes gitu. Nanti saya share lagi materinya apa aja. Saya akhiri, semoga jadi orang sukses semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.